dari pembelajaran kita tentang sebagai budaya taat hukum. Apakah ada yang tahu apa itu hukum? Barangkali ya, di sini. Di sini saya lihat nih di dalam kelas kita, apakah bangkunya udah rapi? Ada sampah apa itu? Coba diperhatikan anak supaya nanti pembelajaran kita akan lebih menarik dan lebih nyaman untuk depannya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita kan tanya dulu kepada kelas. Apakah kita hadir semuanya? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Tapi yang ada yang kosong-kosong bangkunya itu ada 3 dan lainnya. Ya. Oke, baik. Oke, untuk perjalanan kelas, alat baiknya kita melakukan kita dari Tuhan, kepada Tuhan, begitu dari kelas. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita nikah masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, saya mau ada cerita nih buat kalian. Tadi saya kan ngekos nih di Pancing. Terus ngekos di Pancing dan tempat kalian ini lumayan jauh gitu. Tapi ada cerita menarik nih yang saya lihat. Dari saya Pancing, dari saya kos, saya tadi beberapa kali melewati lampu merah. Tapi di lampu merah itu kenapa sering terjadi keributan di lampu merah? Ada yang tahu? Kenapa? Betul, karena menerobos lampu merah. Oke, selain menerobos lampu merah, apa lagi? Apa itu namanya itu? Gimana helm? Oke, maksudnya ada yang tidak pakai helm. Itu yang membuat jadi keributan. Ini dia pakai helm, tapi dia lupa polisi, jadi dia terobos lampu merah. Tapi menurut anak-anak itu merupakan pelanggaran aturan lalu lintas atau tidak? Ya. Iya kan? Saya mau tanya nih pengalaman kalian, siapa yang sering keluar tidak pakai helm? Saya saudara. Ayo jujur. Semua ya? Ada dong, Dek. Ada dong, Dek. Sini nih saya mau tanya, apakah sini udah bisa bawa sepeda motor? Umur kalian berapa? Udah layak membawa sepeda motor itu belum? Itu menyalahgunakan aturan atau tidak? Apa? Ya kan? Nah, jadi anak-anak dari pengalaman Bapak dari kos ke sini tadi, Bapak melihat banyak sekali pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm, terus lampu merah. Harapannya anak-anak, supaya terutama bagi kalian anak-anak, supaya nanti kalau bawa kendaraan itu jangan ngebut-ngebut dan pakai helm. Walaupun kalian tidak mendapatkan SIM kan, belum mendapatkan SIM kan? Belum. Nah, jadi secara hukum kalian itu tidak bisa menggunakan sepeda motor karena umur kalian belum 18 tahun ke atas dan belum bisa mendapatkan SIM C. Mungkin itu adalah kegiatan ataupun fenomena yang Bapak bisa jelaskan. Tetapi Bapak akan menayangkan beberapa video terkait budaya tidak taat hukum di lingkungan sekolah. Mungkin video yang menarik untuk kalian semua. Tunggu ya. Berapa kan videonya? Baik anak, kita bisa belajar dari video ini. Ini merupakan salah satu tingkat kenakalan anak-anak, terutama di kelurahan kalian, SMP dan SMA. Ini merupakan salah satu video taulan, di mana kita lihat orang yang masih pakai baju sekolah, dia memakai senjata tajam dan melakukan kegiatan anarkis yang akibatnya bisa membuat kalian terluka. Bahkan di dalam video ini adalah ada juga korban jiwa dari kegiatan tawuran tersebut. Kenapa Bapak memberikan video edukasi? Bahwa ini adalah salah satu kegiatan siswa yang tidak taat aturan. Aturan itu kan melarang bahwa lihat di sekolah dan di jalanan itu pasti dilarang. Oleh karena itu Bapak memberikan edukasi. Dampaknya sangat memberikan perhatian. Salah satunya adalah kerugian finansial dari kalian, bahwa luka dan kematian. Di sini belum ada tawuran kan?
Belum? Oke. Kalau berharap peraturan itu hal yang sangat baik, tapi aturan itu bermula dari kegiatan peraturan sekolah. Seperti yang kita dalam video, bahwa itu adalah mulai dari berantem di kelas dan berujung dengan pengeroyokan ataupun perkelahian antar kelompok. Jadi merupakan salah satu kegiatan yang tidak benar itu. Jadi adalah marilah kita belajar dari video ini, belajar mendapatkan jangan melanggar aturan, jangan melanggar hukum. Sedangkan itu bisa kita lihat bahwa dampaknya korban jiwa dirasakan dari sebuah tersebut. Jadi kerugian yang bisa kita dapat rasakan dari tawuran tersebut. Oke, udah skip aja ya. Oke, baik. Sekarang mari kita diskusi. Saya mau tanyakan kepada kalian. Mengapa sebagian orang masih melanggar hukum walaupun tahu hukum itu akan diterima? Menurut kalian, kenapa kalian masih melanggar aturan sedangkan aturan itu memberikan sanksi kepada kalian? Siapa yang bisa menjelaskan? Contohnya nih, ketika kalian lambat dan kalian tahu itu aturannya nggak ada, hukumannya nggak ada, kenapa kalian melakukan tetap? Ayo, coba bisa menjelaskan. Memberikan alasannya, apakah sanksinya belum tegas? Siapa yang sering menerima hukuman? Pernah menerima hukuman? Hukuman apa? Apa? Nah, hukuman nggak mengerjakan tugas sekolah, apa itu? Ayo, ada yang bisa memberikan? Jangan masih banyak ya. Hukuman yang pernah terima yang pernah dilakukan apa? Siapa? Ada tangannya? Oke, silakan berdiri. Bisa dibilangkan hukumannya apa? Tidak mengerjakan PR. Yang mengerjakan PR. Apa yang diberikan sanksinya dari guru? Dari lapangan. Oke, berapa kali? Setelah menerima sanksi itu apakah dia terus mengulangi lagi? Tidak. Berarti jerah dong. Ayo, saya memberikan hadiah ya. Oke, kalau tidak memberikan pengalaman dan jawaban memberikan hadiah. Oke, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan kedua pada adik. Apakah kamu pernah menyaksikan contoh perilaku taat hukum di lingkungan sekolah atau masyarakat? Siapa pernah menyaksikan perilaku taat hukum? Taat hukum tahu dong apa yang saya bilang tadi aku taat hukum? Saya pernah menyaksikan perilaku taat hukum. Dijelaskan perilakunya gimana, siapa aja. Ya. Gimana loh Devi taat hukum di sekolah itu? Ada? Jangan takut salah. Adik, bisa? Ayo, kita sih. Baik, itu di lingkungan masyarakat ya. Kalau di sekolah ada nggak? Cuma kita itu. Ya, terus ada lagi. Oke, bagus. Jawabannya sangat menarik dan sangat bagus. Di dalam kita hukum yang sering kita lihat adalah seperti hari ini memakai dasi, memakai kaos kaki. Nah, sedangkan ini kan enggak, dan hukum ini nggak pakai dasi, tangannya kayak preman. Kalau saya sebagai guru, saya udah hukum dia. Hukumnya sekitar jam 5 kali. Selanjutnya, itu merupakan adalah salah satu kegiatan taat hukum anak-anak. Jadi, kita bisa melihat dari diri kita sendiri. Apakah kalian sudah taat hukum? Apakah kalian masih menjalankan aturan sekolah? Kalau kalian masih merasakan aturan sekolah itu, kalian merasa bangga. Contohnya seperti teman kalian. Setelah saya bilang, kan dia melakukan perubahan. Berarti ada rasa malu, rasa kesalahannya pihak melakukan perlengkapan sekolahnya. Oke, baik. Saya berikan dia.
Ini kata hubungan yang terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah terkait hubungan hukum dan norma. Baik, sini Bapak akan jelaskan. Hukum, menurut kalian hukum itu apa? Siapa yang bisa? Hukum itu apa? Yang bisa hukum? Apa? Silakan. Peraturan, baik. Coba selain peraturan ada lagi? Ada? Aturan. Selain aturan, apalagi persamaannya, jenisnya? Apa? Ada? Betul. Jadi aturan itu terbagi menjadi aturan itu adalah suatu aturan yang tertulis yang memiliki sanksi. Sanksinya berupa apa? Tergantung dari aturan tersebut. Contohnya seperti saya bilang tadi, aturannya adalah jika murid melakukan terlambat 15 menit, maka sanksinya adalah keliling lapangan, membersihkan sekolah. Itu merupakan dari aturan tersebut. Jadi dia memiliki sanksi. Oke, hukuman itu adalah ini. Selanjutnya, norma. Menurut kalian norma itu apa? Ada berapa norma menurut kalian? Yang pernah kalian dengar di sekolah kita? Norma. Ada? Ayo, kalau enggak diangkat tangannya enggak dapat hadiah. Terus angkat tangannya kalau mau dapatkan hadiah. Mau 3, mau 2 kalian tahu enggak masalah. Siapa? Oke, laporan yang tunjuk tangan. 1, 2, 4, satu-satu ya. Satu apa tulis? Terus ini kita kan? Siapa lagi? Yang ada di belakang? Yang satu? Tidak ada. Oke, baik. Menurut adik-adik apa ini benar? Baik, ini hadiahnya. Selanjutnya. Oke, siap-siap ya yang buat tadi adik itu yang di depan. Apakah ini benar? Bisa dijelaskan norma agama itu bagaimana? Tidak. Tidak, oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Selanjutnya, yang ada apa dulu? Nanti abang dikasih kesempatan lagi, tidak apa-apa kan? Terus kanan. Oke, baik. Apa gini benar? Nah. Terima kasih. Terus jadi. Terima kasih, ini adiknya. Oke, baik anak-anak. Yang dikerjakan, yang ditulis teman-teman di depan ini merupakan norma yang sering kita rasakan. Contohnya norma hukum. Norma hukum itu adalah berkaitan dengan hukum, berarti suatu aturan yang tertulis. Jadi itulah norma hukum. Norma agama adalah setiap agama memiliki aturan kan, memiliki pantangan. Jadi norma agama itu adalah bagian dari pantangan tersebut. Jadi norma agama itu adalah suatu aturan yang dari agama yang dilarangkan, yang diberikan kepada kita umatnya. Selanjutnya, norma kesopanan adalah aturan kesopanan. Contohnya seperti anak-anak kalian semua.
Contohnya, ketika masuk dari ruangan, kalian harus sopan. Contohnya, Bu, permisi, Bu, saya masuk ya, gitu. Selanjutnya kalau guru lagi nerangkan, kalian pasti akan mendengarkan. Itu merupakan dari perwujudan dari norma kesopanan. Yang adalah norma kesusilaan. Itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Bagaimana kita memanusiakan orang lain, menormakan norma itu supaya memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik, anak-anak, selanjutnya adalah kita masuk materi kita, yaitu adalah perilaku taat hukum di sekolah. Perilaku itu ada yang tahu apa itu perilaku? Ada yang tahu perilaku? Perilaku itu merupakan salah satu seperti tingkah laku. Apa? Sikap, tingkah laku, sikap itu merupakan perilaku. Perilaku di sekolah. Bagaimana perilaku di sekolah? Tapi di sini terkait dengan hukum di sekolah. Apakah kalian sudah menjadi perilaku taat hukum di sekolah? Jujur, ayo. Apakah kalian sudah berlaku menjadi perilaku taat hukum di sekolah? Belum. Perilaku apa yang sering yang kalian lakukan untuk melanggar hukuman di sekolah? Ayo, dari mulai dulu. Jadi, oke. Apa yang sering Anda lakukan di sekolah melanggar aturan sekolah? Tidak mengerjakan tugas. Nah, satu, tidak mengerjakan tugas kan? Kita akan lihat apa saja kegiatan yang sering dilakukan kalian. Satu, tidak melakukan tugas. Oke, tadi selanjutnya membuang sampah. Oke, tadinya memukul orang. Betul, memukul orang itu maksudnya adalah melakukan kejahatan. Itu merupakan perilaku yang tidak boleh kita lakukan sebagai siswa. Oke, dari ujung sana nggak ada dari suaranya itu. Apa? Dari ujung sana. Perilaku yang sering dilakukan untuk melanggar aturan di sekolah. Kejahatannya bagaimana? Banyak kejahatan terjadi. Kejahatannya membuli, betul sekali. Anak-anak, membuli itu adalah sering yang terjadi di sekolah kita. Terutama di sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya membuli, kita menamai nama bapak orang tua kita. Selanjutnya kita rasis. Saya tahu teman kita, mohon maaf, dia kulit hitam. Tapi kita bilang kulit hitam. Ini merupakan salah satu kejahatan yang paling dilarang di sektor pendidikan, membuli. Karena dampak membuli itu adalah memberikan dampak yang sangat besar, baik dari mental, psikologi dunia itu sendiri. Oke, satu lagi yang sering saya lakukan adalah apa? Yang di tengah ini. Oke. Tapi yang tidak lengkap, ini yang paling sering terjadi. Peraturan yang sekolah yang sering dilarang. Contohnya seperti masih sekarang di samping kelas kelas itu masih tetap, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Jadi saya tidak memakai dasinya. Tidak ada. Oke, yang di belakang di mana dasinya? Pakai kan? Yang kedua, kita kan belajar peraturan taat hukum. Jadi kita harus taat hukum. Ayo, apa yang dikasihnya? Supaya nanti perwujudan dari materi ini ada di anak-anak kita. Di mana Pak? Di bawah. Oke. Baik ya. Oke. Baik anak-anak. Ini merupakan kegiatan yang sering terjadi di sekolah kita, yang sering dilakukan oleh murid-murid perilaku tidak umumnya di sekolah. Baik. Selanjutnya adalah
Akibat tidak taat hukum. Saya mau bertanya, apa sih akibatnya jika wilayah tidak taat hukum? Siapa bisa menjelaskan? Satu, apa? Akibatnya tidak taat hukum. Mendapatkan sanksi. Oke, tadi udah dapat ya belum kan? Belum. Dari tadi abang ini ngomong tapi tidak pernah mengatakan. Seharusnya kalau ngomong, ya kan? Mana? Tidak apa. Mendapatkan sanksi. Mau pulang? Pulang. Habis. Ini. Oke, baik anak-anak. Akibat tidak taat hukum itu banyak sekali ya. Pertama itu adalah mendapatkan sanksi, merugikan diri orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah menurunnya kepercayaan terhadap hukum. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada kesimpulan dari materi kita ini. Saya ingin bertanya nih kepada anak-anak. Apa yang dapat Anda rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang dapat Anda cerminkan ke depannya? Menurut kalian masing-masing, siapa yang bisa memberikan? Dari taat hukum, apa yang bisa Anda berikan pemahaman ataupun evaluasi ke depannya untuk pembelajaran kita? Ada? Abang ada? Oke, baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita bisa kita ulang-ulang tentang materi kita dukung di sekolah. Yang pentingnya adalah mari menjadi warga negara yang baik. Bagaimana sebagai warga negara yang baik itu adalah menaati aturan baik di sekolah maupun di negara kita. Baik, di sini Bapak akan membuat dua kelompok. Di sini akan membuat pertanyaan. Jadi siapa yang bisa menjawabnya nanti seperti yang di awal tadi, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi ayo kumpul kalian. Karena ini di laptop, nggak pakai kertas lagi. Jadi nanti Bapak akan jelaskan bagaimana proses dari pengerjaannya. Oke, ayo berlatih. Setelah Bapak nanti menanya pertanyaan, kalian memilih jawabannya. Jadi satu kelompok kalian memilih A atau B, C gitu. Jadi setelah nanti saya pilih, selanjutnya Bapak jawabannya akan berdua. Jadi apa benar atau salah? Ayo, sekarang adik-adik ke depan semuanya. Tapi buat penyisiannya, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Semua. Buat pembatasnya. Ayo. Ini akan dapat poin juga ya. Kelompok 1. Kelompok 1 apa nama kelompoknya buat? Nama kelompoknya apa? Apa nama kelompoknya? Mawar? Mawar. Baik. Saya hitung sampai 5. Jadi langsung kalian bilang jawabannya. Perwakilan ya, dari ini kelompok 2, ini kelompok 1. 1, 2, 3. Jawabannya apa nih? B. Kelompok 1 Duren. Kelompok 1 ini kelompok 2 B. Oke. Kelompok 1 jawabannya B juga. Oke. Kita lihat jawabannya ya, apa benar atau salah ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Jadi kalian mendapatkan 1 poin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sistematikanya tetap sama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. C. A. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban dari kelompok 1 apa? D. Kelompok 2? D juga? Yakin? Yakin? Oke.
survei membuat 3. C. Oke, jadi jawabannya benar. Jadi skornya 100 sama. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. C. C. 1, 2, 3, 4, 5. C. Kelompok 2. Jawabannya apa? C. Kelompok 1. Ayo jangan ikut teman. Sesuai dengan yang kalian tahu. B. C. Oke, survei ini belum dulu. Siapa yang nanti menang akan dapat hadiah. Kalau jawabannya sama, satu yang menang. Oke, 1, 2, 3. Jadi skornya adalah sama 3. Baik anak-anak, sudah bisa kita duduk di tempatnya masing-masing. Skornya sama, jadi perlombanya imbang dong. Jadi ayo di bagian perwakilan tidak apa-apa kan? Oke, jadi nanti ini kelompok 2 mana? Ini dibagi ya sama temannya, tinggal 2 lagi. Kelompok 1 ini dibagi ya. Baik anak-anak, sekian halo, mari kita bahas sebentar. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Harapan Bapak untuk kalian semua, marilah kita taat hukum, marilah kita amalkan materi yang Bapak sudah berikan supaya menjadi siswa yang baik, siswa yang taat hukum. Selanjutnya anak-anak, terkait materi kita selanjutnya nanti, mungkin kita akan bertemu lagi dibawa oleh guru kalian. Jadi untuk depannya kita bisa baca buku kita di dalam buku terkait dengan hukum supaya lebih pemahaman kita lebih jelas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apakah anak-anak ada yang ingin disampaikan terkait materi kita? Tidak ada? Oke, baik. Karena kita awali tadi dengan menutup dengan doa, kita awali tadi dengan doa, maka menutupnya kita akan dengan doa. Jadi kedua kelas bisa bawa doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak akan undur diri. Mata pelajaran selanjutnya apa anak? Matematika. Gurunya datang? Tidak datang? Tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu apakah kalian nanti belajar sendiri atau keluar ini? Belajar sendiri. Belajar sendiri atau gimana? Belajar sendiri. Betul? Pasti kalian sudah menanamkan perilaku taat hukum. Oke, baik anak-anak, Bapak pamit undur diri ya. Dadah. Balik lagi.